Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sana Sidaganda dari Institut Teknologi Budi Timur Jakarta, jurusan Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang hubungan etika profesi dalam Industri 4.0. Kita langsung saja. Yang pertama, kita akan membahas tentang Industri 4.0. Nah, sebelum kita melanjut tentang Industri 4.0, kita harus mengetahui dulu apa sih itu Industri 4.0 ya. Industri 4.0 adalah suatu tren otomasi dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik, mencakup sistem cyber fisik, internet untuk segala, komputasi awan, dan komputasi kognitif. Secara singkat, pengertian revolusi industri adalah tren di dunia industri yang membangun teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber ya. Bisa disimpulkan di sini bahwa Industri 4.0 adalah pertukaran ya, tren dari model kita misalkan kerja yang tadinya menggunakan tenaga kita sendiri, sekarang digantikan menggunakan sistem yang lebih canggih ya, menggunakan teknologi seperti cyber kan. Contohnya saja kita dalam pembuatan apa gitu kan, di pabrik yang dulunya kita menggunakan dengan manual, dengan tangan, sekarang sudah menggunakan robot atau mesin-mesin canggih ya. Kita lanjut, Industri 4.0 menurut para ahli ya. Di sini ada Profesor Klaus Schwab ya, pada tahun 2007. Menurut Profesor Klaus Schwab yang merupakan ekonomi asal Jerman dan juga ketua eksekutif World Economic Forum atau WEF, memperkenalkan konsep revolusi industri 4.0 bahwa revolusi industri mengubah hidup dan kerja manusia secara fundamental ya. Mengubah kerja manusia yang tadinya menggunakan manual, menggunakan tenaga sendiri, sekarang menggunakan teknologi yang canggih ya. Kemudian menurut Insinyur Joko Widodo ya, tahulah siapa Insinyur Haji Joko Widodo, merupakan Presiden RI ya. Menurut beliau, revolusi industri telah mendorong inovasi-inovasi teknologi yang memberikan banyak disrupsi dan perubahan fundamental terhadap kehidupan masyarakat ya. Jelas sih, ada ya, dimana ada perubahan pasti ada tindakan positif dan ada negatifnya ya. Menurut saya sih ya bagus juga. Lanjut, kita ke revolusi industri 4.0 ya. Di sini ada perkembangan industri 4.0 dari zamannya masing-masing. Ya, di sini pada tahun 1784 ya, di mana dimulailah industri itu dari industri 1.0, di mana di industri ini industri hanya mengandalkan mesin uap ya, yang ditemukan oleh James Watt ya. Itu kemudian pada industri 2.0 pada tahun 1870 ya, di mana ini udah mulai berkembang dengan ditemukannya listrik ya. Nah, ditemukannya listrik, jadi menggunakan elektrik energi ya dalam membuat produksi itu sudah menggunakan listrik yang tidak menggunakan mesin uap lagi. Kemudian yang industri 3.0 ya, pada tahun 1969, automation, computer and electronic. Nah, ini di sini mulai berkembang, yang tadinya hanya menggunakan listrik ya, sekarang sini sudah bisa menggunakan teknologi komputer ya, seperti robotik ya. Robotik dalam pabrik kan biasanya adalah mesin-mesin itu kan menggunakan robotik. Kemudian yang terakhir ada industri 4.0. Nah, ini 4.0 ini sekarang ya, sekarang sini sudah komputer ya, masih ya merupakan tahapan atau lebih tinggi lah, mulai tinggi lagi ya, untuk sekarang tertinggi, di mana industri itu menggunakan cyber physical system, Internet of Things and network ya,
Dimana sekarang ini orang bekerja menggunakan cyber ya, berlomba-lomba dalam internet ya, kekuatan internet, menggunakan dunia maya lah ya, dalam mencari suatu pekerjaan. Kemudian di sini ada ciri-ciri industri 4.0. Yang pertama ada data besar ya. Data besar ini biasanya dipakai di perusahaan ya, untuk menginput data yang banyak itu kan pasti memerlukan industri 4.0 jelas. Kemudian data besar pabrik cerdas. Iya, maaf ya, ini salah, aslinya ini cuma pabrik besar doang, maaf, salah dalam pengertian. Atau smart factory ya, jelas pabrik cerdas. Kalau sekarang pabriknya cerdas itu gimana caranya mau memproduksi secara banyak ya, justru mesti itu menggunakan teknologi yang luar biasa. Kemudian sistem cyber fisik ya, sistem cyber fisik. Cyber itu ya, namanya sekarang dunia maya sudah canggih, mesti cyber fisik sangat diperlukan. Internet of Things ya, IoT, jelas ya, Internet of, menggunakan internet. Banyak sekarang yang bermain aplikasi ya untuk mencari sebuah pekerjaan, jelas. Interoperabilitas ya, maaf, interoperabilitas ya, maaf. Selanjutnya kita akan membahas tentang dampak industri 4.0 ya, dampak industri. Yang pertama, mesin menggantikan manusia, jelas ya. Sekarang hampir 75% mesin yang bekerja ya, menggantikan tenaga manusia. Kemudian banyak orang yang tinggal di kota ya, mungkin di kota kan lebih banyak pabrik-pabrik yang membutuhkan kerja ya, jelas. Semakin banyak pabrik-pabrik yang canggih, semakin banyak orang membutuhkan orang ya. Walaupun sudah digantikan oleh manusia, tetap aja yang mengendalikan itu siapa gitu. Terus yang ketiga adalah cara produksi pakaian dan kain berubah. Iya jelas, dulu ya membuat kain ya, kain songket ya, kain tenun itu langsung menenun secara manual. Nah, sekarang sudah tidak lagi guys ya, sekarang sudah tidak lagi. Sekarang cukup menggunakan mesin yang sudah dirancang untuk membuat kain tersebut ya. Selanjutnya ada sistem ekonomi baru tercipta industrialisasi ya, sistem industri baru ya, mesti banyak orang yang berinovasi dalam membangun pabrik-pabrik yang baru lah, yang baru. Gimana sih caranya kita tidak kalah saing dengan di era globalisasi sekarang ya. Manusia itu terus menyetuskan ide-ide terbaiknya lah, sehingga terbentuknya industri yang baru. Terus menyebabkan masalah baru, jelas ya, semakin banyak pabrik yang baru ya, semakin banyak juga masalah-masalah yang terdampak ya, masalah-masalah baru seperti limbah ya, pembuangan limbah sembarangan ya, polusi, penyebabkan polusi ya. Oke, lanjut kita masuk ke sektor yang kemungkinan akan hilang di era industri 4.0. Yang pertama adalah TV kabel. Jelas, TV kabel pasti akan hilang di era industri 4.0. Kenapa? Ya jelas saja, kita lihat aja sekarang sudah jarang orang menggunakan televisi atau TV kabel untuk menonton sebuah serial ya, serial apapun itu yang ada di TV. Nah, sekarang sudah ada namanya smartphone ya, dimana orang tuh bisa nonton TV kapanpun dan dimanapun ya, tanpa harus di rumah kan seperti biasanya orang nonton TV ya. Smartphone kita bisa nonton film apa aja dan TV ya. Sekarang apalagi berkembang dengan YouTube, itu kan pasti suatu saat TV kabel akan menghilang pada industri 4.0. Kemudian penyimpanan, media penyimpanan ya, seperti DVD ya, seperti DVD pasti akan hilang ya. Micro SD itu mesti akan hilang. Karena apa? Sekarang di era smartphone itu penyimpanan cukup untuk menampung jika kita hanya ingin memuat lagu ya, memuat foto, itu sudah cukup ya, tanpa menggunakan micro SD. Dan CD juga kayaknya sudah tidak diperlukan lagi guys ya,
karena sekarang udah ada flash disk kan, udah ada hard disk ya. Jadi kayaknya untuk DVD ini kemungkinan akan hilang ya. Dan kemudian ada buku ya, buku media ilmu ya yang penting ya, kemungkinan juga ini akan hilang ya. Kenapa? Karena di era industri 4.0 ini ya, teknologi semakin canggih ya, dimana kita bisa membaca secara luas di era sekarang ini guys ya, di era sekarang ini. Kenapa? Kita sekarang ada smartphone ya, lagi-lagi smartphone. Emang smartphone ini salah satu penemuan yang bakal menghilangkan banyak sekali perindustrian di dunia ya, penemuan smartphone ya. Smartphone bisa membaca kita artikel dimanapun dan kapanpun ya. Koran sekarang sudah hampir punah guys ya, karena kita bisa membaca berita itu di internet ya. Buku, kita bisa mencari artikel-artikel yang kita butuhkan cukup dengan internet, Google kan contohnya ya. Kemudian yang keempat ada mall. Kenapa mall? Ya, jelas mall adalah mall atau pasar ya, jelas. Sekarang aplikasi lagi kan, sekarang menggunakan aplikasi dan smartphone cukup untuk kita belanja di rumah ya, tanpa harus keluar dan menemui langsung orangnya ya. Bisa dikatakan ini sebagai pasar abstrak ini mulai sangat melejit di industri 4.0 ya. Kemungkinan akan tutup walaupun kemungkinannya sedikit ya. Kelima deh, maaf guys. Kelima, teller bank ya. Teller bank, dulu orang mengambil uang di bank itu langsung ke banknya ya guys ya. Kita mendapat transfer itu langsung ke banknya, ke teller banknya, biar kita bisa menerima uang. Sekarang nggak perlu ya, sekarang kita cukup menggunakan ATM ya. Sekarang juga kita bisa bertransaksi menggunakan mobile banking ya. Lagi-lagi smartphone mempengaruhi industri 4.0 dalam bidang perbankan. Kemudian dari bidang jasa itu bisa jadi dokter juga akan hilang di era industri 4.0. Kenapa? Ya karena sekarang sudah ada lagi smartphone yang bisa menggunakan jasa dokter tanpa harus menggunakan tanpa harus bertatap muka langsung ya. Maksudnya hilang dalam konteks tatap muka ya. Sekarang bisa bertanya melalui aplikasi kan, telepon bisa kan. Nah, seperti yang udah ada di aplikasi-aplikasi yang ada di sekarang ini. Lanjut kita. Nah, kemungkinan pekerjaan yang akan terancam dan tergusur pada zamannya, yang mana telemarketer ya. Telemarketer ini customer service ya. Sekarang bisa lewat telepon kan guys ya. Jadi telemarketer selaku yang ngomong langsung itu, pokoknya yang bertatap muka itu akan hilang pada kemungkinan 99% hilang itu guys ya, 99%. Kemudian asisten legal dan paralegal ya, asisten ya, kemungkinan asisten juga akan hilang ya, 94% yang adalah dari mana ini menurut survei yang ada di internet ya. Kemudian petugas pemberi pinjaman. Nah, pemberi pinjaman jelas ya, orang yang datang langsung, ayo memberi pinjaman kepada kita ya, yang mau minjam uang. Sekarang tidak perlu lagi membutuhkan petugas pemberi uang secara langsung guys ya. Sekarang bisa menggunakan peminjaman secara online lagi guys ya. Lagi-lagi smartphone ini mempengaruhi banget dalam industri 4.0. Sopir taksi sih kemungkinan masih ada lah guys ya, masih ada orang yang butuh juga sopir taksi guys ya, walaupun sekarang kan lebih enak sopir taksi. Kemudian kasir ya, kasir juga kemungkinan akan hilang ya, karena sekarang enak banget bisa menggunakan barcode scanner ya dalam apa gitu guys ya. Kemudian makan cepat saji ya, sekarang orang langsung ke restoran itu agak males, apalagi kan apa ya, yang jomblo gitu kan mesti malas ke ke restoran, mesti dia pengennya yang instan lah. Makanya itu sekarang makanan cepat saji ini agak kurang diperlukan guys ya, karena kita bisa memesan secara online guys ya. Lagi-lagi smartphone lagi mempengaruhi. Kemudian
kita akan membahas di sini tentang etika profesi ya. Etika profesi di sini kita akan membahas pengertian etika profesi, fungsi dan tujuan saja guys ya. Untuk prinsipnya bisa dicari di internet bisa ya, untuk mempersingkat waktu. Kemudian kita akan membahas tentang pengertian etika profesi ya. Pengertian etika profesi adalah atau profesional etis adalah sikap hidup berupa keadilan untuk dapat atau bisa memberi suatu pelayanan profesional terhadap masyarakat itu dengan penuh ketertiban serta juga keahlian, yakni sebagai pelayan dalam rangka melakukan tugas yang merupakan kewajiban terhadap masyarakat. Nah, di sini dalam etika profesi adalah sikap hidup ya yang berupa keadilan. Ya, gimana kita dalam bersikap ya ketika kita berprofesi itu harus memiliki sopan santun dan norma-norma itu harus melekat pada diri kita ya, untuk kita juga nyaman ya, yang dilayanin juga nyaman gitu kan. Itu dalam etika profesi menurut pendapat saya. Kemudian ada fungsi etika profesi ya, di bawah ini merupakan fungsi etika profesi diantaranya sebagai pedoman bagi seluruh anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang ditetapkan sebagai sebuah alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap profesi tertentu, sebagai sarana untuk mencegah campur tangan pihak lain dari luar organisasi terkait hubungan etika dalam keanggotaan suatu profesi guys ya. Lanjut ke tujuan etika profesi. Tujuan etika profesi adalah ya, ini bisa dicari kesimpulan sendiri untuk menyingkat waktu. Yang pertama ada untuk menjunjung tinggi martabat suatu profesi, untuk menjaga serta juga mengelola kesejahteraan anggota profesi, untuk dapat meningkatkan keabadian para anggota profesi. Yang keempat untuk membantu meningkatkan mutu profesi. Yang kelima untuk meningkatkan pelayanan profesi itu di atas keuntungan pribadi. Yang keenam untuk menentukan standar baku bagi profesi ya. Yang terakhir nomor 7 ada untuk meningkatkan kualitas organisasi menjadi lebih profesional juga terjalin dengan erat ya. Bisa dicari kesimpulan sendiri guys ya untuk menyingkat waktu. Lanjut kesimpulannya. Kesimpulannya apa sih untuk hubungan industri 4.0 dengan etika profesi ya. Hubungan etika profesi dalam era industri 4.0 adalah sebagai berikut. Ini menurut pendapat saya guys ya. Selalu sopan dalam berbahasa ya, dalam berkomunikasi ya, selalu sopan lah ya. Walaupun kita berbicara tanpa tatap muka langsung dengan seorang yang kita tuju, kita tetap harus bersikap sopan ya. Terus tidak melupakan, maaf ini guys ya, salah penulisan, perhatikan, tidak melupakan kewajiban yang sebenarnya ketika dimudahkan dalam, maaf lagi ini kurang lagi tulisannya, dalam era industri 4.0 ya. Tidak di era 4.0 ketika kita sudah dimudahkan dalam melakukan suatu pekerjaan ya, etika profesi kita harus tetap menunjukkan kewajiban kita ya. Ketika kita sudah dimudahkan, maka kita jangan melupakan kewajiban yang sebenarnya ya. Ketika kita sudah dimudahkan dengan internet ya, tapi kita harus kewajiban kita apa. Jika kita misalkan sebagai apa gitu kan, sebagai guru, nah, kita harus walaupun sekarang ujian online, tetap guru harus memberikan kewajiban yang seharusnya ya. Itu etika hubungan industri sekarang dengan etika profesi. Yang ketiga menurut saya adalah kewajiban seorang dalam ya, biasanya programmer ya, seorang programmer dalam menjaga maaf ini guys, salah lagi nulis ini biasa karena udah malam saya mengerjakan, menjaga hasil programnya ya. Jelas harus menjaga hasil programnya ya. Ketika kita sudah menciptakan sesuatu, kita harus menjaga tuh gimana agar apa yang kita buat itu tidak mencemarkan nama baik kita atau tidak merugikan orang lain ya. Sekarang kan banyak cracking ya, dalam aplikasi kan banyak cracking ya. Ya gitu harus kita jaga ya, harus kita atasi sebagai seorang
programmer yang harus bisa menjaga hasil programmernya. Ya, sekian guys ya, pengertian ya, hubungan singkat ya, materi singkat dalam hubungan etika profesi dalam era 4.0 ya. Saya Chandra Setiagada, jazakallahu khair ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.